Oke, kali ini kita akan membahas soal IPS kelas 7 tentang sumber daya alam, harga pasar, dan juga interaksi sosial. Nah, soal yang akan kita bahas ini memiliki literasi atau bacaan di masing-masing soalnya. Jadi kita bisa berpatokan ke bacaan tersebut untuk mencari kata kunci yang bisa saja membantu kita dalam mencari jawaban yang tepat. Nah, untuk menjawab soal ini, disarankan terlebih dahulu untuk membaca pertanyaan, baru kemudian membaca bacaannya untuk menghemat waktu pengerjaan. Kita langsung ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah potensi ekonomi kemaritiman Indonesia yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan pangan adalah, nah di sini kata kuncinya adalah tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan pangan. Nah, kita bisa saja menggunakan kata kunci kebutuhan pangan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Jadi untuk memudah mencerna pertanyaan, kita lihat di opsi, kita harus mengeliminasi atau mengeluarkan opsi yang berkaitan dengan pangan. Karena jawabannya ini selain pangan. Kita lihat yang A ini merupakan pangan, jadi bukan jawabannya. Yang B merupakan bukan pangan, jadi bisa jadi yang B. Yang C bukan pangan juga, maksudnya pangan, jadi bukan jawabannya. Dan yang D ini adalah pangan juga, jadi bukan ini jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, energi kelautan. Yang mana energi kelautan ini merupakan potensi yang bukan dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan juga tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Kita lanjut ke soal kedua. Dan kita baca pertanyaannya dulu. Pernyataan siswa tersebut mengacu pada ciri-ciri dari, nah kita cari pernyataan siswa di dalam bacaan ini. Kita baca bacaannya. Salah satu siswa menyebutkan bahwa emas, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama bahkan tidak dapat dipulihkan ketersediaannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah pembentukannya yang sangat lama dan tidak dapat dipulihkan. Nah, kita ingat bahwa sumber daya alam ini, sumber daya alam yang memiliki ciri ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi jawabannya itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita lihat di soal apakah ada opsi tersebut. Yang A, sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan, bukan ini jawabannya. Yang B, sumber daya alam yang dapat diperbarui, bukan ini jawabannya. Karena kalau yang dapat diperbarui itu pasti bisa dipulihkan ketersediaannya. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang tidak dapat dipulihkan ketersediaannya. Yang C, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, inilah jawabannya. Yang C, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk nomor 3 kita skip saja karena ini ada kesalahan penulisan soal. Tapi tidak apa-apa, kita bacakan sedikit. Yang ditanyakan di sini adalah contoh barang tambang yang termasuk golongan A. Kita lihat opsinya, yang A ini bukan golongan A tapi golongan C. Yang B, batu bara dan emas. Nah, batu bara dan emas ini, batu bara ini termasuk A, sedangkan yang emas ini termasuk golongan B. Yang C, minyak bumi ini termasuk A, dan uranium ini masuk yang B. Sedangkan yang D ini bukan A ataupun B tapi termasuk C. Jadi jawaban seharusnya itu adalah batu bara dan minyak bumi. Tapi karena ada kesalahan penulisan soal, jadi kita skip saja. Kita masuk soal keempat. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju adalah, nah kita lihat dulu konteksnya apa. Kita baca bacaannya. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber daya alamnya untuk menghadapi tantangan global dan menjadi negara maju. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, di sini sudah jelas kata kunci adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kita cari saja yang berkaitan dengan ini di opsi jawaban.
A. Mengurangi angka kelahiran, bukan ini jawabannya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas SDM. Yang B. Meningkatkan kualitas SDM, ya sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Yang C dan D itu tidak berkaitan dengan kualitas SDM sesuai dengan konteks yang ada. Nomor 5, masalah utama dalam pengembangan wisata bahari di pulau-pulau kecil adalah, nah, kita harus tahu juga konteks pertanyaan ini, karena kalau tidak tahu konteks, maka sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dan setiap tempat pun berbeda. Coba kita baca konteks atau bacaannya. Sebuah kota pesisir di Indonesia sedang mengembangkan pariwisata bahari untuk mendongkrak ekonomi lokal. Namun, pembangunan fasilitas wisata terhambat karena sulitnya akses transportasi dan kurangnya infrastruktur dasar. Nah, di sini kata kuncinya ada di sini. Sulitnya akses transportasi dan kurangnya infrastruktur dasar. Ya, itu permasalahannya. Kita lihat di opsinya. A. Banyaknya penduduk di daerah tersebut. Ini tidak mempengaruhi pengembangan wisata bahari. Jadi bukan ini jawabannya. Yang B. Terbatasnya fasilitas dan aksesibilitas, bisa jadi. Yang C. Harga tiket masuk yang terlalu mahal. Ini juga merupakan masalah, tetapi tidak nyambung dengan konteks yang diberikan di bacaan, ya. Jadi bukan ini jawabannya. Yang D. Adanya larangan dari pemerintah daerah. Juga ini juga tidak masuk akal jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Terbatasnya fasilitas yang mengacu pada kurangnya infrastruktur dasar dan terbatasnya aksesibilitas yang mengacu pada sulitnya akses transportasi. Nomor 6. Upaya penanaman kembali pohon-pohon di hutan disebut. Nah, ini sebenarnya bisa kita jawab tanpa membaca soal, tetapi tanpa membaca literasinya. Tetapi kita bisa membaca literasi untuk membrainstorming otak kita untuk menemukan jawaban, ya. Kita lihat bacaannya. Di sebuah desa hutan tropis, warga mulai menanam kembali pohon-pohon yang sebelumnya ditebang secara liar. Penanaman ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai pelindung lingkungan. Kita lihat opsi jawabannya. Yang A. Rehabilitasi lahan. Nah, rehabilitasi lahan ini bukan jawaban yang tepat karena ini juga bagian dari upaya penanaman pohon kembali, tetapi ini baru secara umum, tidak spesifik. Sedangkan yang ditanyakan itu sudah spesifik. Yang B. Reboisasi. Reboisasi ini merupakan proses penanaman kembali pohon-pohon. Jadi jawabannya bisa jadi yang ini. Yang C merupakan deforestasi. Ini merupakan kegiatan penebangan pohon atau pengurangan pohon-pohon di hutan. Jadi bukan ini jawabannya. Sedangkan eksploitasi adalah pemanfaatan pohon-pohon, juga bukan ini jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Reboisasi merupakan kegiatan menanam kembali pohon-pohon untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai pelindung lingkungan. Nomor 7. Salah satu dampak negatif dari bonus demografi jika tidak diantisipasi adalah, kita harus tahu dulu bonus demografi ini apa, ya. Seperti yang dipelajari bahwa bonus demografi ini adalah kondisi di mana suatu negara itu memiliki penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif, ya. Jadi ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Yang ditanyakan dampak negatifnya. Kita lihat bacaannya. Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Artinya penduduk usia produktif akan jauh lebih banyak dibandingkan yang non-produktif. Jika tidak dimanfaatkan tepat, hal ini justru bisa menimbulkan masalah. Kita lihat opsinya. A. Meningkatkan biaya pendidikan. Bukan ini jawabannya karena bonus demografi itu tidak berpengaruh pada meningkatnya biaya pendidikan. Yang B. Ledakan penduduk usia lanjut. Bukan ya, karena ledakan yang terjadi itu justru pada penduduk usia produktif. Kalau usia lanjut ini usia non produktif. Jadi bukan ini jawabannya.
Yang C, tingginya angka pengangguran. Nah, ini bisa jadi, nanti kita bahas. Yang D, kekurangan tenaga kerja profesional. Bukan ini jawabannya. Karena bonus demografi itu bisa saja berdampak pada banyaknya tenaga kerja profesional. Jadi yang D ini bukan jawaban yang tepat. Kita bahas jawaban yang C, tingginya angka pengangguran. Tadi dikatakan jika tidak diantisipasi dengan baik, ya. Nah, begini, bonus demografi itu kan usia produktifnya lebih banyak, ya. Ketika pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan ataupun usia produktifnya, manusianya yang berusia produktif tidak meningkatkan kapasitas diri untuk mampu bekerja, maka yang terjadi adalah mereka akan menganggur. Jadi dampaknya adalah meningkatnya angka pengangguran. Jadi itulah dampak negatif dari bonus demografi. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 8. Harga yang terbentuk dari kesepakatan antara penjual dan pembeli disebut. Nah, ini bisa kita ingat kembali yang sudah dipelajari ya. Tapi kita baca dulu literasinya, mana tahu kita bisa menemukan kata kuncinya. Dalam pembelajaran IPS, guru menjelaskan bahwa pasar adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam interaksi tersebut terjadi tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan harga. Nah, kata kuncinya kita temukan ya, yaitu interaksi dan tawar-menawar. Nah, kita cari opsi yang merujuk pada harga yang terjadi akibat interaksi antara penjual dan pembeli setelah tawar-menawar ya. Yang A, harga maksimum. Harga maksimum ini tidak terbentuk antara kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena harga maksimum itu adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh biasanya pemerintah untuk melindungi konsumen. B, harga pokok. Jadi yang A ini bukan ya jawabannya. Yang B, harga pokok. Harga pokok ini merupakan biaya dasar yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi bukan yang melibatkan penjual, tidak melibatkan pembeli. Jadi bukan ini jawabannya. Harga pasar atau keseimbangan bisa jadi. Harga pabrikan bukan juga, karena harga pabrikan ini adalah harga yang ditetapkan produsen sebelum barang tersebut dijual di pasaran. Jadi bukan ini jawabannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Nah, harga pasar atau keseimbangan, di mana harga pasar dan keseimbangan ini merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dari interaksi tawar-menawar antara pembeli dan penjual hingga tercapai kesepakatan. Nah, di sini bisa kita lihat tercapai kesepakatan berarti harga pasar atau keseimbangan. Nomor 9. Peran Tio dalam kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai, nah kita baca bacaannya. Di sebuah kota kecil, Tio membeli telur ayam langsung dari peternakan Pak Broto untuk konsumsi rumah tangga. Dalam proses ini terjadi hubungan ekonomi langsung antara produsen dan konsumen. Nah, di dalam konteks Tio ini kegiatannya adalah membeli, ya, membeli. Nah, yang ditanyakan apa peran Tio? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam transaksi atau perdagangan itu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, dan ada rumah tangga pemerintah dengan perannya masing-masing. Kita lihat yang A, produsen barang kebutuhan. Bukan ya, karena Tio tidak sedang memproduksi barang, tetapi membeli. Yang B, pemilik faktor produksi. Bukan ya, tidak ada yang memiliki faktor produksi. Yang ada itu penyedia faktor produksi. Yang C, pengguna barang dan jasa. Bisa jadi karena pengguna barang dan jasa ini adalah peran dari konsumen, dan Tio ini yang sedang membeli ini merupakan kegiatan mengkonsumsi. Jadi bisa dikategorikan bahwa Tio sedang atau berperan sebagai rumah tangga konsumen.
yang sedang berperan menggunakan barang dan jasa. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sedangkan yang D, penjual barang dan konsumsi, tentu tidak, karena konsumen tidak menjual. Nomor 10. Pernyataan Anda tepat karena ketiga contoh tersebut merupakan. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Nanda di dalam soal atau di dalam literasi. Nanda menyebut kelapa sawit, tembakau, kayu jati sebagai jawabannya. Ketika ditanya alasannya, Nanda menjawab karena semua itu dapat dibudidayakan dan digunakan secara berulang. Ya. Jadi kita harus ingat yang bisa dibudidayakan, digunakan secara ulang, yang mana contohnya adalah kayu jati, tembakau, dan kelapa sawit, itu kira-kira apa? Ya, kita cari jawabannya di opsi di bawah. A. Sumber daya alam tak terbarukan. Salah ya, karena dapat dibudidayakan artinya dapat diperbarui, dapat ditanam kembali. Yang B. Produk pertanian yang bersifat langka. Tidak juga, karena bisa digunakan secara ulang dan dapat dibudidayakan. Yang C. Sumber daya alam hayati yang dapat diperbarui, bisa jadi. D. Komoditas ekspor utama Indonesia. Konteksnya di sini bukan ekspor. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Sumber daya alam hayati. Nah, kita ingat bahwa sumber daya alam hayati yaitu tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya. Sedangkan yang disampaikan Nanda di dalam bacaan ini memang adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam, yang dapat juga diperbarui. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, soal selanjutnya. Hutan yang terdiri atas berbagai jenis pepohonan disebut. Nah, dari soal kita sebenarnya sudah menemukan kata kunci, yaitu berbagai jenis, ya. Kalau berbagai jenis itu banyak artinya, ya. Berbagai jenis. Nah, tanpa membaca literasi, kita sebenarnya bisa langsung menemukan jawaban. Tapi tidak apa-apa, kita baca literasinya dulu. Ada hutan yang hanya terdiri dari satu jenis pohon, dan ada pula yang terdiri dari berbagai pohon. Jadi ada dua macam. Jadi dia jenisnya ini pasti berpasangan. Kita lihat di jawabannya. Opsi jawabannya. A. Hutan homogen. Homogen itu merujuk pada sesuatu yang sejenis, ya. Jadi bukan ini jawabannya. Hutan industri. Hutan industri itu bisa saja banyak jenis pohonnya, bisa saja satu jenis pohonnya, ya. Jadi bukan ini jawabannya. Hutan heterogen, ya. Kata heterogen ini merujuk pada berbagai jenis atau beragam. Jadi bisa saja ini jawabannya. Sedangkan yang di hutan buatan. Nah, hutan buatan memang bisa berbagai jenis, tetapi bisa juga satu jenis. Seperti orang membuat taman dan menanam pohon, semua pohon adalah pohon pinus. Nah, jadi bukan ini jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, heterogen, karena merujuk pada beragam. Artinya berbagai jenis. Nomor 12. Jawabannya, maksudnya pertanyaannya, ilmu yang mempelajari asal-usul penamaan tempat disebut. Nah, ini sebenarnya jawab soal mudah sekali ya, soal ingatan. Yang mempelajari asal-usul penamaan langsung saja, gak usah kita baca ke bacanya karena sudah jelas jawabannya, ya. A. Geografi budaya bukan. Toponimi, ya benar ya, langsung aja kita jawab toponimi. Legenda bukan, sejarah lokal bukan. Kenapa? Karena toponimi ini memang ilmu yang mempelajari sejarah penamaan suatu tempat atau asal-usulnya. Nomor 13. Alasan terjadinya perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain adalah, ini sebenarnya tanpa membaca soal kita juga bisa menjawab secara langsung, ya. Kita lihat opsinya yang ada. Opsi pertama, Indonesia negara kaya dan harus berbagi, ya. Ya, kalau
Indonesia negara kaya dan harus berbagi, negara kaya, maka tidak ada kewajiban juga untuk harus berbagi. Jadi kalau berbagi pun itu bukan termasuk dalam kategori perdagangan, karena berbagi ini termasuk dalam kategori bantuan. Ya, kalau sudah kaya, artinya kita tidak perlu membeli dari negara lain, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional. Jadi bukan ini jawabannya. Yang B, semua negara memiliki mata uang berbeda, ya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya. Yang C, perbedaan sumber daya alam antar negara, bisa jadi. Yang D, kewajiban mengikuti kerjasama ASEAN, juga tidak ada pengaruhnya, ya. Kalaupun mengikuti atau tidak mengikuti kerjasama ASEAN, perdagangan internasional itu tetap akan terjadi. Jawaban yang benar itu adalah yang C, perbedaan sumber daya alam dan antar negara. Contohnya negara Arab dan negara Indonesia misalnya. Ya. Arab ini tidak punya pohon, sedangkan Indonesia punya pohon. Nah, pertanyaan apakah orang Arab tidak memerlukan pohon? Tetap perlu untuk membuat kayu-kayu untuk kebutuhan-kebutuhan di sana. Maka apa yang terjadi? Mereka melakukan perdagangan internasional. Nah, di sini dalam konteks ini perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, di mana Arab tidak punya sumber daya alam pohon sedangkan Indonesia punya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14. Peran Pak Arief sebagai pelaku ekonomi menunjukkan fungsi dari rumah tangga. Kita baca soalnya. Pak Arief adalah seorang petani, setiap panen ia menjual hasil panennya ke pasar tradisional. Dari kegiatan ini Pak Arief mendapatkan uang, kemudian ia gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga dan pupuk. Nah, pertanyaannya, Pak Arief dalam bacaan ini sebagai pelaku ekonomi apa? Rumah tangga apa? Ya, kita lihat yang A. Di sini kata kuncinya menjual dan membeli. Ya, menjual ini artinya distribusi. Kan ya, distribusi itu salah satunya dengan menjual, dan membeli ini adalah kegiatan konsumsi. Ya, kita lihat A, pemerintah. Pemerintah memang melakukan konsumsi juga, tetapi pemerintah tidak melakukan distribusi. Jadi Pak Arief ini bukan rumah tangga pemerintah. Konsumen melakukan konsumsi memang, tetapi tidak melakukan distribusi. Jadi konsumen ini bukan, ya, karena konsumen ini tidak melakukan distribusi, sedangkan Pak Arief ini melakukan kegiatan distribusi, yaitu menjual. Nomor 4, yang C, produsen. Nah, mungkin ini jawabannya, karena produsen itu kegiatannya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi terpenuhi antara konsumsi dan distribusi, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, produsen, karena melakukan distribusi dan konsumsi. Yang D juga bukan jawaban yang tepat. Nomor 15. Pertanyaannya, dalam kegiatan ekonomi, Bu Fitri termasuk pelaku ekonomi yang menjalankan peran sebagai, yang kita lihat bacanya, Bu Fitri adalah seorang kepala kantor di daerah. Nah, ini kata kuncinya. Kepala kantor di daerah Sukamaju yang merancang peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Bu Fitri membuat sebuah rapat yang membahas tentang aturan tersebut. Kemudian untuk keperluan rapat Ibu Fitri memperbanyak dokumen. Ya. Di sini Ibu Fitri melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan merancang peraturan. Ya. Artinya di sini Ibu Fitri sebagai regulator atau pengatur. Yang kedua, Bu Fitri sebagai pengguna jasa.
yaitu menggunakan jasa memperbanyak dokumen bekas. Artinya di sini adalah kegiatan konsumsi. Nah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen memang melakukan konsumsi tapi tidak merancang peraturan. Jadi jawabannya bukan A. Rumah tangga pemerintah melakukan konsumsi dan regulator. Jadi bisa jadi ini jawabannya. Rumah tangga produsen memang melakukan konsumsi tetapi tidak melakukan merancang peraturan. Jadi bukan ini jawabannya. Agen distribusi juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, rumah tangga pemerintah. Karena rumah tangga pemerintah melakukan konsumsi dan menjadi regulator. Kita lanjut untuk soal nomor 16. Apa yang menjadi syarat utama terjadinya interaksi sosial? Kita baca literasinya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita sudah langsung dapat kata kuncinya. Tidak bisa hidup sendiri. Ia selalu berinteraksi dengan orang lain. Selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau selalu artinya hampir setiap berinteraksi selalu ada orang lain. Itu artinya ya. Melalui berbagai cara. Berarti berbagai cara. Seperti berbicara, bekerja sama, atau bermain. Interaksi sosial sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Apa yang menjadi syarat utama terjadinya interaksi sosial? Kita lihat yang A, harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, bisa jadi. Yang B, harus terjadi di tempat umum. Tidak harus terjadi di tempat umum, karena bisa saja terjadi di rumah, bisa saja terjadi di tempat belajar seperti sekolah, atau bisa saja terjadi di tempat-tempat yang tidak umum. Kemudian yang C, harus melibatkan uang dan barang. Tidak, kita tidak sedang melakukan kegiatan ekonomi yang harus melibatkan uang atau barang. Tetap jadi jawaban yang C bukan jawabannya. Yang D, harus dilakukan secara tertulis, juga bukan, karena bisa berbagai cara tadi. Bisa secara tertulis melalui WhatsApp, chat, bisa juga secara tidak tertulis, secara lisan dengan berbicara langsung. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, harus dilakukan oleh 2 orang. Karena tadi kata kuncinya adalah selalu berinteraksi dengan orang lain. Kalau berinteraksi dengan orang lain berarti ada 2 orang atau lebih. Boleh 2 orang, boleh lebih dari 2 orang. Kalau 1 orang itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nomor 17. Jenis status sosial kakak siswa tersebut adalah, kita baca bacanya, seorang siswa diminta untuk menceritakan tentang salah satu anggota keluarganya. Ia menceritakan kakaknya yang merupakan seorang sarjana yang baru saja dilantik sebagai guru ASN. Jenis status sosial kakak tersebut adalah, nah kita ingat kemarin ketika belajar bahwa status sosial itu bisa didapatkan melalui 3 cara. Ascribe status, assign status, dan assign status. Dan tidak ada yang mobile status. Jadi yang mobile status ini langsung saja kita pastikan tidak jawaban dari soal ini. Ya. Ascribe status itu apa? Ascribe status itu otomatis. Jadi melalui keturunan ketika lahir kita sudah mendapatkan status tersebut. Assign status perlu perjuangan atau usaha, ya. Sedangkan yang assign status ini diberikan pihak lain, diberikan atas apa yang sudah dilakukannya. Ya. Kita lihat statusnya di sini adalah seorang sarjana yang baru saja dilantik sebagai guru ASN. Apakah seorang sarjana itu dan menjadi guru ASN bisa didapatkan secara otomatis ketika lahir? Tentu tidak. Jadi yang A bukan jawaban yang tepat. Assign status perlu perjuangan usaha. Apakah menjadi sarjana dan ASN perlu perjuangan usaha? Ya, perlu ya. Jadi bisa saja ini jawabannya. Yang C, diberikan. Apakah sarjana dan ASN ini diberikan begitu saja? Tentu tidak, ya.
karena harus ada upaya-upaya dan prosesnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 18. Jenis status sosial Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah, nah, kita lihat bacaannya. Banyak tokoh bangsa yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terkenal dengan perang gerilanya, sehingga beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nah, dianugerahi ini itu sama saja dengan diberikan, ya. Diberikan. Jadi status sosial apa yang diberikan? Yang cara mendapatkannya itu dengan diberikan, yaitu adalah assign status. Langsung saja assign status, tidak perlu kita memilih ascribe, assign atau mobile status, karena ascribe tadi sudah kita bahas, itu otomatis. Assign itu perlu perjuangan, dan mobile status itu tidak ada. Memang Jenderal Sudirman ini juga melakukan perjuangan, tapi dalam konteks ini itu dia dianugerahi gelar pahlawannya, ya, gelar pahlawannya. Jenderal Sudirman tidak melakukan perang semata-mata karena ingin menjadi pahlawan, tidak. Dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, namun dan setelahnya baru dianugerahi gelar pahlawan. Maka jawaban tepat adalah assign status. Nomor 19. Jawab soalnya, berdasarkan bacaan di atas, cara-cara memperoleh suatu kedudukan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Nah, ini langsung aja, seperti sebenarnya sudah dibahas di 2 soal sebelumnya, nomor 17 dan 18, ya. Hanya ada 3, ya, yaitu ascribe, assign, dan assign. Apakah ada yang A ini ada ascribe, ada assign, dan ada assign, betul ya. Kalau yang B ada ascribe, betul, ada konflik, ya, bukan. Ada assign, betul juga. Yang C ada ascribe role, salah. Ada assign status, betul. Ada assign status, betul. Yang D ada ascribe status, betul. Ada assign status, betul. Ada distance status, salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian terakhir, soal terakhir yang kita bahas. Kondisi pada Harto menunjukkan bahwa ia memiliki, kita lihat apa soalnya, apa literasinya. Pada Harto dikenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani, dan di desanya ia sering diminta menjadi penengah saat ada konflik antar warga dan dipercaya memimpin kegiatan adat. Kondisi pada Harto menunjukkan bahwa ia memiliki A. Status sosial tinggi karena kekayaannya. Di dalam soal tidak dibahas kekayaannya, jadi bukan A jawabannya. Yang B status sosial karena kemampuan dan pengaruhnya di masyarakat, bisa jadi. Yang C peran sosial sebagai pekerja biasa, juga bukan jawaban yang tepat. Dan D jabatan resmi dari pemerintah. Di dalam soal itu tidak dikatakan bahwa Pak Darto ini merupakan pejabat pemerintah, ya, jadi bukan jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B, status sosial, karena kemampuan dan pengaruhnya. Kemampuannya menyelesaikan konflik dan bisa mempengaruhi orang-orang di masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Baik, itulah pembahasan soal-soal IPS kali ini. Semoga dapat dimengerti dan silakan dielaborasi dengan materi-materi yang ada di internet. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.